Kabar mengejutkan datang dari Atalia Praratya. Secara resmi melayangkan gugatan cerai kepada suaminya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Informasi mengenai gugatan cerai ini telah dikonfirmasi oleh pihak Pengadilan Agama Bandung yang menyebutkan bahwa Atalia melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara tersebut belum lama ini. Sidang perdana gugatan cerai keduanya direncanakan akan segera dimulai pada pekan ini, tepatnya pada Rabu 17 Desember 2025. Kabar ini sontak menggegerkan publik, di mana netizen yang budiman ramai melontarkan beragam komentar. Banyak netizen yang berbakti yang menyayangkan dan mengaitkan peristiwa ini dengan reputasi dan karir politik Ridwan Kamil yang dianggap telah hancur. Komentar netizen yang budiman mencakup dukungan agar Atalia berani melangkah demi kesehatan mentalnya, hingga spekulasi bahwa hubungan yang terlalu sering dibagikan di media sosial berpotensi kandas. Sebagian netizen yang berbakti bahkan secara sinis menyebut kehancuran rumah tangga ini sebagai akhir dari reputasi Ridwan Kamil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bapak Ridwan Kamil juga cerai oleh istrinya. Ada apa ini? Dan kita sama-sama ketahui, padahal Bapak Ridwan Kamil berserta Ibu Atalia itu sangat romantis. Sehingga dulu banyak orang-orang yang mengagumi kisah cinta mereka. Padahal kalau kita lihat di depan kamera, mereka berdua begitu sangat romantis. Dari sini kita sadar bahwasannya belum tentu yang depan kamera romantis, ternyata ada udang di balik bakwannya. Sehingga Bu Atalia sendiri menceraikan Bapak Ridwan Kamil. Kalau menurut gua, cukup heroik sih kisah cinta mereka. Jadi menurut kalian bagaimana? Silahkan komen di kolom komentar gua. Bapak Mimi RSA pemirsa nih yang lagi rame siang ini yang masih baru-baru nih. Kalian tahu apa ya? Bu Cinta menggugat cerai suaminya Ridwan Kamil, alias katanya sidangnya bakalan nanti cenah lusa. Bener tuh sih. Tapi kan ini udah masuk lambe turah ya, biasanya bener sidang digelar lusa. Ya ampun Bu Cinta, ya ampun selama ini menahan kali ya, terus udah gak kuat dar-dedor. Pak Ridwan Kamil kumaha cenah ya Allah. Eta sisa Kamelia Ajara budakna kumaha atuh acing kuat nengnya. Kade ya. Ya ampun Bu Cinta, semangat kami bersama Bu Cinta. Ibu Atalia menggugat cerai Pak Ridwan Kamil dan sidang perdananya di 17 Desember. Dan aku salpok banget sama komentarnya Lisa nih, bahwa ya disebut buat Ibu Atalia. Dan juga ada komenan netizen, kasihan juga si Bu Atalia, udah anak sulungnya meninggal, diselingkuhin, abis itu kena kasus juga, dan sekarang dia menggugat cerai suaminya. Ya memang ini beneran keputusan terbaik untuk Bu Atalia ya. Mungkin Bu Atalia juga pengen hidup tenang lah, huru hara begini kan pusing juga kan. Semoga aja memang keputusannya yang terbaik juga, dan untuk Bu Atalia semoga stay strong. Nah menurut kalian berita ini gimana? Wow, yang paling gong berita ini bikin kaget. Ayo siapa? Nah, gak nyangka banget ya, Ibu Atalia Praratya akhirnya gugat cerai Pak Ridwan Kamil. Ya ampun, padahal Pak Ridwan itu dapatin Bu Cinta itu dengan susah payah loh. Tapi itulah namanya ya, lelaki nggak tahu, nggak bersyukur, udah dikasih berlian malah milih yang debu-debu di pinggiran. Jadi semuanya selesai dan hancur berantakan. Ya semoga di luar sana juga para lelaki-lelaki yang udah sukses jangan sekali-sekali untuk main perempuan ya. Untuk saat ini Ricky Harun masih pemenangnya. Guys, mantan Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil digugat cerai oleh istrinya Bu Atalia di Pengadilan Agama Bandung. Untuk nomor perkara serta detail perkaranya belum bisa ditampilkan karena sidang perceraian itu adalah sidang tertutup. Tidak ada orang lain yang bisa masuk mengikuti persidangan itu kecuali orang-orang yang berkepentingan. Nah, kemudian ini semua berawal dari dunia pergundikan. Jadi banyak seorang istri menggugat cerai suaminya karena faktor pergundikan kayak gini. Kemudian akhirnya ketahuan. Kemudian yang kedua, faktor karena suaminya tidak tanggung jawab. Kemudian tidak mencukupi ekonomi. Kemudian suaminya malas bekerja. Suaminya mabuk-mabukan atau judi sehingga sampai habis-habisan. Atau suaminya karena terlalu gila main game
sampai berjam-jam depan HP dan dia nggak mau kerja. Ini banyak kasus kayak gini. Semoga nanti pada saat proses mediasi antara Pak Ridwan dengan Bu Atalia bisa damai dan tidak jadi cerai. Doakan saja guys. Berita terbaru yang cukup menggemparkan masyarakat khususnya warga Bandung di mana Ibu Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil, suaminya yang merupakan mantan gubernur Jawa Barat. Informasi mengenai gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Ibu Atalia kepada Bapak Ridwan Kamil ini telah dikonfirmasi oleh Pengadilan Agama Bandung, dan berdasarkan informasinya Ibu Atalia melalui penasihat hukumnya telah mendaftarkan gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Bandung, dan sidang perdana gugatan perceraiannya pun akan digelar pada pekan ini dan rencananya akan digelar pada Rabu 17 Desember 2025. Dede Supriyadi yang merupakan panitera Pengadilan Negeri Agama membenarkan terkait dengan gugatan yang telah dilayangkan oleh Ibu Atalia. Namun pihaknya masih enggan memberikan informasi lebih rinci terkait dengan gugatan perceraian tersebut. Gak nyangka banget sih Bu Cinta akan menggugat cerai Ridwan Kamil setelah berbagai macam gonjang-ganjing yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga beliau. Saya pikir Bu Cinta akan tetap bertahan, akan tetap ada di sampingnya Pak Ridwan Kamil. Tapi ternyata Bu Cinta akhirnya menyerah. Bu Cinta hanya seorang wanita biasa yang tentu saja setiap wanita pasti sulit ya menerima isu-isu perselingkuhan, apalagi kalau sampai menggugat cerai. Ya kemungkinan itu bukan sekedar isu aja, itu adalah kebenaran. Kalau dipikir-pikir, ujiannya Pak Ridwan Kamil ini beberapa tahun terakhir ini benar-benar dahsyat ya. Karena setelah ditinggal sang putra, habis itu gagal menjadi gubernur Jakarta, terkena skandal dengan Lisa Mariana, habis itu ada isu skandal Bank BJB di Jabar juga, dan sekarang beliau digugat sang istri Ibu Atalia. Ini bisa menjadi pelajaran buat para pejabat-pejabat lain yang sedang menjabat ya. Jadi ketika menjabat, nggak usah arogan, nggak usah main sana sini gitu. Kalau sudah punya istri, punya keluarga, fokus dengan istri dan keluarga. Apalagi kalau jadi pejabat pemimpin daerah, fokus dengan wilayahnya, fokus dengan masyarakatnya. Semoga Bu Cinta kuat melewati ini semua, dan semoga juga ini menjadi pelajaran yang sangat berarti buat Pak Ridwan Kamil, sehingga beliau nanti kalau bisa sih rujuk, mesti nggak jadi bercerai gitu. Tapi kalau memang sudah takdirnya harus berpisah, semoga Pak Ridwan Kamil juga dapat pelajaran penting dari sini dan membuat kehidupan beliau itu lebih baik lagi nantinya. Bu Cinta akhirnya gugat cerai Ridwan Kamil. Kok bisa sih? Padahal mereka udah 29 tahun menjalani pernikahan. Kabarnya sidang perceraian mereka akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2025. Menurut teman-teman, kenapa ya kok bisa tiba-tiba Bu Cinta menggugat cerai suaminya? Ridwan Kamil ini dikenal dengan sosok yang sangat menyayangi istrinya. Bahkan ia berulang kali nih menceritakan bahwa ia mendapatkan Bu Cinta tuh perjuangan banget. Karena Bu Cinta saat itu banyak sekali yang menginginkannya. Jadi banyak banget nih kayak TNI, dokter, dan lain-lain itu suka datang ke rumah Bu Cinta untuk menjalani tahapan yang lebih serius. Namun Bu Cinta memilih Ridwan Kamil setelah menolak 42 orang lelaki yang menyatakan cintanya pada saat masih muda. Wah, Ridwan Kamil ini beruntung banget, makanya dia itu sering banget menunjukkan keromantisan dan rasa sayangnya ke istrinya di media sosial. Namun setelah kegagalan Pak Ridwan Kamil nih dalam mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta, entah mengapa seperti beruntun gitu ujian cobaannya datang. Ada sosok selebgram bernama Lisa Mariana yang mengaku bahwa ia memiliki anak dari Pak Ridwan Kamil. Namun setelah dites DNA, ia membuktikan bahwa itu bukan anak Ridwan Kamil. Nah, netizen pikir dari situ ya berarti terbukti Pak Ridwan Kamil ya setia kepada Bu Cinta. Tapi tiba-tiba kenapa Bu Cinta menggugat ya? Padahal tanggal 7 Desember bulan ini nih, mereka baru banget anniversary merayakan 29 tahun pernikahan mereka.
Tapi di tanggal itu juga Bu Sinta mengajukan gugatan. Agak mencurigakan ya, apa ini ada hubungannya dengan kasus korupsi yang diduga ya Ridwan Kamil lakukan dengan Bank BJB untuk menyelamatkan hartanya. Tapi kayaknya nggak serendah itu ya Bu Sinta. Sepenglihatanku, dengan melihat Bu Sinta dan perkembangan karirnya, Bu Sinta tuh termasuk wanita high class yang rasa-rasanya tidak mungkin deh mengorbankan pernikahannya hanya untuk mempertahankan harta. Semoga mereka mendapatkan jalan terbaik ya untuk keluarganya dan untuk keberlangsungan hidup mereka.